Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun pemirsa berada, ketemu lagi dengan kami, Prabu Jolo Jolo, yang akan membunyikan Al-Quranul Karim. Dan saya siapa? Ki Bejo. Ki Bejo. Oh, Ki Bejo. Ki Bejo. Selalu bejo dalam kehidupannya. Jadi dalam podcast ini saya mendapat julukan Ki Bejo. Sangat baik itu, jangan dikira. Pemirsa, apapun itu, yang penting satu, pemirsa tahu jalan pulang. Karena podcast yang kami sajikan ini cuma satu tujuannya, tahu jalan pulang dan bisa sampai ke tempat berpulang dengan selamat, tidak ada yang lain. Dan itu harus kita berkiblat pada Al-Quranul Karim, mempaskan antara Al-Quranul Azim dengan Al-Quranul Karim tidak semudah dan sesederhana yang pemirsa bayangkan. Untuk pemirsa yang baru ketemu channel ini, alangkah baiknya tonton channel-channel kami sebelumnya agar tidak gagal paham. Karena walaupun Al-Quran itu disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah atau bahasa lisanun Arabiyyun, tapi kalau kita tidak mengerti dasar-dasar apa aja menjadi sulit. Karena kamu bisa membaca yang SD, SMP, SMA kan pernah belajar di SD kelas 1, 2, 3. Itulah pelajaran pertama, sekolah dasar paling dasar, karena masih belajar membaca dan menulis. Demikian juga Al-Quranul Karim. Kita baca huruf hijaiyahnya dulu, alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian disambungkan aba, ata, asa, aja, sampai terakhir bisa ngomong Prabu Jolo Jolo. Ki Bejo. Bejo Ki. Nah, alhamdulillah. untuk ini, malam ini, karena terima kasih pemirsa yang sudah mengirim buat Prabu Jolo Jolo. Mic-nya sudah kita coba, tapi masih kurang lagi. Nanti kita masih tunggu kiriman lagi. Ada 3 item lagi nih, besok atau lusa nanti 2 item datang, tinggal yang terakhir yang 1 item. Tadi kita sudah cek harganya, ternyata ya lumayan. Kalau gaji pegawai yang baru pertama kali masuk itu udah langsung habis beli 1 alatnya tadi. Tapi tidak apa-apa, demi kepuasan pemirsa dan demi kepuasan kami dan demi kita, agar tidak menjadi demikianlah kamu akhirnya menjadi tersangka, maka pantengin terus channel Petunjuk Nur, Petunjuk Kecerdasan. Untuk itu malam ini juga kebetulan kalau tidak salah judulnya masih hangat. Saya lupa judulnya, biar nanti langsung diterangkan oleh Prabu Jolo Jolo. Pada beliau waktu kami persilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa, pada malam hari ini sangat berbahagia. Alangkah indahnya kita sampai saat sekarang masih bisa mengetengahkan podcast yang sama-sama ada interaksi sampai detik ini pemirsa dengan manajemen NPK yang dibawahi di manajemen Prabu Jolo-Jolo dan Ki Bejo sebagai hostnya. Ki Bejo ini manajemen, jadi yang membawahi manajemen NPK. NPK itu judulnya, jadi NPK itu nur, sedangkan P-nya adalah petunjuk dan K-nya adalah kecerdasan. Karena mengapa seperti itu? Karena petunjuk tidak akan menjadi sebuah kecerdasan apabila tidak dipahami oleh akal pikiran sehat dalam diri kita secara rasional penggunaan itu, maka tidak akan bisa membedakan antara sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batal selama ini. Makanya disitulah ada ekosistem, ada kolaborasi, ada bagaimana kita harus selalu menjaga siklus itu, sehingga membuktikan bahwa adanya kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Karena diri kita adalah sebentuk satu kesatuan yang utuh dari jiwa, dari ruhnya Allah, dari nafsul wahidan itu dicipta. Dari nafsul wahidan itu dijadikan lagi di situ adalah secara PPH atau secara indrawi menjadi alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Afidah itu sendiri dari kata-kata fu'ad nanti menjadi fadlun, karena memahami tentang fadl. Orang biasanya kan ngomong fadl itu sesungguhnya dari kata-kata manfaat. Silahkan panjenengan halalan thayyiban itu sesungguhnya akan mengena ke dasar kemanfaatan yang berkelanjutan terhadap siklus hidup itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana kita selalu bersolawat terhadap sel hidupmu itu. Karena ternyata dirimu itu terdiri dari molekular yang ternyata itu adalah kesinambungan tugas-tugas malaikat yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan dari singgasanamu sendiri.
sehingga menjadi sel. Sel itu dari bentuk malaikat, bentuk ketundukannya terhadap sang Khalik, terus dia ditempelkan kepada khalifahnya yang diwujudkan secara manusia itu, sehingga nanti menjadi sebuah laku. Itu harus ada metabolisme siklus hidup yang pada akhirnya mencapai sebuah keseimbangan, sehingga nanti dia menemukan titik keseimbangan emasnya itu, sehingga nanti menemukan kemuliaan-kemuliaan hidup itu yang berkaitan dengan pengalaman yang ada dalam praktek visual terhadap lingkungan alam semesta itu sendiri. Itu pemirsa, makanya kita langsung aja masuk isi. Kemarin kita sudah membahas untuk ini sudah subbagian keempat Mas ya, untuk membuka sekat zalim dan jahil dari dalam jiwa dengan pandangan kacamata Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim. Karena seperti apapun ternyata bahwa perjalanan jiwa untuk mencapai ke jiwa yang tenang atau mutmainah itu adalah membutuhkan perangkat yang luar biasa, karena banyaknya sekat-sekat, batasan-batasan, sekaligus banyaknya lorong-lorong kegelapan yang ada di dalamnya. Itulah sesungguhnya maknanya al-dhim itu sendiri. Kalau kita tidak menyadari mengapa sesungguhnya perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita itu terdiri dari 7 lapisan itu, maka kita tidak akan bisa mengonektivitaskan, ada korelasi sekaligus ada hubungan realitas, hubungan realitas dengan hubungan relativitas yang sangat kuat. Itu kita tidak bisa akan mencapai pemahaman pemaknaan yang ada di dalamnya. Itu saya kira Mas. Makanya mengapa saya selalu mengetengahkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Quran surat, karena memang kalau kita tidak bisa mengkaitkan dengan apa yang dikatakan ada 4 komponen mendasar kemarin yang berkaitan dengan komponen hati itu sendiri. Jadi yang paling luar itu sesungguhnya nafs, berkaitan dengan nafs itu dari sumbernya dari nafsun wahidan, sehingga menjadi di bawahnya adalah sudur. Sudur itu sesungguhnya dada itu, sehingga kemarin prosesnya dari jenengan bernafas, makanya dengan bernafas jenengan menandakan hidup. Nah, itu ditarik dari alam semesta, kamu menarik nafas, sehingga nafas kamu simpan di dalam dada, itu bentuknya adalah paru-paru. Nanti di paru-paru itu akan terus diteruskan ke dalam kolbun salim itu, karena kolbun salim setelah disudur itu nanti di kolbun salim, dan terakhir nanti di jantung itu, atau nama lainnya adalah fuad, dari kata-kata fadlun, fadil itu adalah kemanfaatan, bagaimana udara setelah kamu tarik dari hidung masuk ke paru-paru, maka akan didistribusikan ke dalam fuad. Nanti kemanfaatannya baru dari situ nanti dibagi untuk ke jaringan mana, ke molekular mana, ke sel mana, sehingga nanti menjadi sebuah neuron dan menjadi sebuah nefron, masing-masing akan diserap oleh sel-selmu, yang di dalam sel adalah mengandung 1 DNA. 1 DNA membawa 3 miliar data yang sesungguhnya itu harus kamu pecahkan dengan ilmunya Allah. Cara mecahkannya dengan ilmunya Allah, sumbernya dari Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu. Nanti kalau ada pertanyaan jawabannya di situ, cara bahasnya ya dengan Al-Quran itu sendiri, dan nanti problem solving pemecahannya juga dari Al-Quran itu sendiri sumbernya, sehingga nanti bisa menemukan yang namanya nur itu menjadi sebuah petunjuk. Setelah menjadi sebuah petunjuk, nur itu sendiri nanti akan merupakan menjadi sebuah indikator atau ukuran tolok ukur kamu untuk melangkah, sehingga punya integritas yang tinggi, karena mempunyai pembeda, atau nanti di situ kamu bisa membedakan antara hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, norma-norma, kaidah-kaidah
yang asalnya dari Allah, atau kamu menggunakan kaidah-kaidah, hukum-hukum, norma-norma yang berasal dari turun-temurun kebiasaan atau rutinitas yang selama ini dari legasi, dari cerita, atau sekaligus juga dari dongeng. Karena banyak sekali pendongeng, pencerita, rutinitas yang membentuk kamu selama ini. Itu pemirsa harus disadari, karena nanti kalau tidak bisa membedakan itu, maka alangkah tidak beruntungnya kita, sehingga nanti kita termasuk menjadi orang yang lalai atau melampaui batas, atau orang yang tidak bisa menggunakan akal pikiran yang jernih, akal pikiran yang sehat, sehingga menutupi rasional kita dengan akal sehat yang logik itu. Karena kita terlalu mabuk kena khomer ataupun kena khuldi dari pencerita dan pendongeng itulah makanya saya kemarin mengawali dengan Quran surat 5 ayat 119, jadi surat Al-Maidah, surat Al-An'am, terus surat apa? Toha ya, 20 itu Toha apa itu? 41. Sehingga sudur itu adalah dada, sumber tempat Al-Quran, kitab nyata di dada itu. Sekarang Quran surat 29, 49 mas, sama Quran surat 7 ayat 2. 29, 49, 27 ayat 2. Nah, Quran surat 29 ayat 49 Ya. sama Quran surat 7 ayat 2. Oke. Ya. Surat 29 itu Al-Ankabut. Kalau ayat 2 Quran surat 20 saya ini sudah lihat ini. ya 20 dicek dulu. 20 Toha. Toha betul ya. Berarti 20 itu adalah suratnya Toha ayatnya 40 yang kemarin itu pemirsa. Oke, monggo dilanjut mas, sudah apa? Surat 29 itu Al-Ankabut, laba-laba artinya. Kita bacakan bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dolimun. Artinya sebenarnya petunjuk itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Dolim. Sudah. Ya, ayat itu berat. Sedangkan Surat Quran surat ke-7 itu Al-A'raf atau tempat yang tinggi. Ayat 2. Kitabun unjila ilaika fala yakum fi sadrika harazun minhu lidhunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Oke, jadi di Quran surat yang Al-Ankabut 2949 itu telah dibacakan tadi oleh Mas Bejo, Mas Kaji Bejo ini luar biasa memang. Saya makanya senang kalau sama Mas Kaji Bejo ini, kemana-mana selalu bejo dia itu
pasal 9 Mas ya. Ya. Hal wa ayatum bayina. Bayina kemarin apa Mas artinya? Bayina. Fi sudurin, bukti. Jadi balhum sebenarnya Al-Quran wa ayati, dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Bayinah di sini sebetulnya jelas itu penjelasan penalaran ilmu, itu bayannya. Kalau bukti yang jelas itu jadinya bayinahnya. Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya dua istilah Mas. Jadi penyebutan secara lafaz itu ada bayan. Bayan itu adalah pemahaman, penalaran jelas dalam dirinya, sehingga menjadi nulit atau pengetahuan, itu bayan. Tapi kalau nanti pembuktian secara visualnya, gerakan visual, pengalaman berkaitan dengan pengalaman secara pribadi, itu adalah bayinah, bukti yang jelas, sehingga terkait dengan bukti, tindakan. Jadi di dalam dada orang-orang berilmu, nah itu pasti adanya di dalam dada orang-orang yang berilmu. Mengapa berilmu? Terbukti kamu menggunakan akal pikiranmu, menggunakan kecerdasanmu, menggunakan logikmu, kamu gabung. Itulah nanti menjadi sebuah bukti yang ilmu kamu menggunakan di dalam dada itu. Kalau tidak gitu tidak bisa. Gitu. Sehingga tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, ini zalimnya di situ, itu bahayanya. Nanti fi sudurihim alladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi batina, ya, bi ayatina. Oh ya, bi ayatina illa dolimun. Makanya jangan sampai jenengan menjadi orang-orang yang dolim. Cuma di sini maro'a belum ada Mas ya. Maro'a itu nanti kalau dia terlalu berpenyakit menjadi marodun gitu Mas. Jadi maro'ain nanti kaitannya dengan marodun itu. Itu nanti di surat Al-Baqarahnya kalau marodunnya itu. Itu. Terus surat apa lagi Mas itu tadi? Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 2. Al-A'raf ayat 2. Di Al-A'raf di Al-A'rafnya kitabun unsila inilah kitab yang diturunkan, kitabun unzila ilaika fala takun fi sodrika harajun. Ini harajun, haraj minhu litung dirobihi wa dzikra lil mu'minin. Berarti pengingat ini, ya betul. Supaya kitab itu engkau memberi peringatan dan menjadi pelajaran orang-orang yang beriman. Wa dzikra, pelajaran minhu litung dirobihi. Diro dari kata-kata dzikra. Wa dzikra, adzikra. Sodrihim, sesungguhnya haraj sebetulnya kualitas sesungguhnya itu. Jadi Al-Quran itu nanti untuk membedakan kualitas keimanan seseorang.
Makanya orang kadang ngomong tentang makhorijul huruf itu kan ketepatan penyebutan dari lafadz huruf-huruf yang berkaitan dengan hijaiyah, Mas. Makanya makhorijul huruf harat, nek wong Jawa ngomong karat, pirang karat masih menunjukkan apa sih itu? Kadar kemuliaan. Lah nek makhorijul huruf berarti kadar kamu melafadzkan huruf hijaiyah itu fasih apa enggak? Kok Gitu loh maksudnya. Kan berarti kaitannya dengan karat kamu betul-betul memahami apa enggak itu gitu loh. Ya, kaitannya dengan itu. Makanya dikatakan makhorijul huruf. Gitu. Logis enggak ini, Mas, kalau kita larinya ke sana? Makanya hati-hati pemirsa, saya selalu mengetengahkan bahwa sesungguhnya tidak main-main Al-Quran itu diturunkan. Makanya Al-Quran diturunkan itu bukan karena sebab akibat, tapi karena merupakan bentuk rahmat karunia sehingga nanti menjadi sebuah hikmah di dalam dirimu. Kemarin kan rahmat karunia kan sudah saya jelaskan itu, saya ketengahkan sampai menjadi petunjuk. Artinya dari rahmat karunia menjadi hikmah atau hikmat, berkhidmat ini ya Mas, tingkah laku itu loh. Berkhidmat itu kamu mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan, jadi kalau ada tamu atau ada ya siapapun bentuknya, kamu punya undangan, orang yang kamu undang datang, kan kamu khidmat. Jadi bentuk kamu menyuguhkan sesuatu itu harus dengan betul-betul baik gitu. Sebetulnya kaitannya ke sana. Makanya hikmat itu selain kamu memakai takaran hukum yang tepat, kamu bisa memandang kesetaraan dan keadilan orang yang kamu sikapi terhadap yang kamu undang itu. Itu nek kaitannya, kan ini kaitannya sesungguhnya semua muaranya kan ke akhlak, Mas. Karena hukum-hukum Allah ini sebetulnya ya batasan akhlak gitu aja lah. Ya, itu. Terus kolbun atau kulub itu sebetulnya bisa diartikan kulub yang mukolibal kulub bisa kolbiladini, itu jadi ada naik turunnya, perubahan, ada terang redupnya sebetulnya ada. Gelombang. Jadi gelombang untuk membolak-balikkan jantung, akal, dan fikir, itu tempat Jibril menurunkan wahyu. Jadi makanya seperti napasmu kan narik, hembus, ya tak? Menghirup, mengembus, itu ya seperti jantung itu gini, kembang kempis. Ya, jadi kalau elastis. pakai bahasa teorinya, gelombang ini misalnya jaraknya segini, tengahnya sini satu gelombang. Nah, gelombang itu tapi suara tuh ada yang segini, ada yang gini-gini, makanya naik turun ada batas tengahnya, ada batas bawah, otomatis ada batas atas. Oke. Nah, jadi tadi apa? Muqallibal qulub. Muqallibal qulubi sak qalbi ala Jadi dinik. benar-benar harus berketetapan dan berketetapan hati. Jangan condong ke kiri, jangan condong ke kanan, tapi harus sesuai dengan hati. Hati itu apa? Quran. Tidak ada yang lain. Oke? Iya, betul. Sangat betul. Terus Quran surat 2 97, Mas. Surat 2 97. Ya. Baqarah Terus Quran surat 26 194. 26 194. Oke. Nah, itu nanti pemahamannya di Quran surat 32 ayat 9, Quran 16 ayat 78, Quran 23 ayat 78,
Quran 67 Hmm. ayat 23. Hmm. Dulu. Banyak. Wah, nanti banyak lagi nih di bawahnya, jangan dikira. Katanya ngaji Quran. Oh iya. Ya Pak, enggak usah disebutkan. Santai aja. Dongeng. Jangan dikejar waktu. Pengen Biasa. dongeng? Enggak. Apa cerita? Itu namanya majalah bobo, pengantar tidur. Oh, Kalau ini pengantar tidur abadi lah. nah, iki lagu tenan nek iki ora kudu gendeng. Waras iki. 297. Lo kenal karo Syakarya. Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 97 bunyinya Kul man kana uduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Artinya bunyinya, katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Sebentar, tahan. Itu yang surat kedua Al-Baqarah ayat 97. Di situ di lafaz Arabnya ada bahasa Jibril juga Pak. Ada Jibril. Nah, Jibril lah ya. Berarti sesungguhnya Jibril ini siapa? Saya tak tanya dulu. Jibril. Nah, Jibril ini siapa janjane? Gak tahu. Nah, Jibril ya berarti Jabar, malaikat iku. Selain itu sesungguhnya Jabar itu salah satu sifatnya Malaikat. Al-Jabari lo sayang. Sifatnya Gusti Allah. Nah, makanya Jibril itu termasuk apa? Jibril. Terus bentuk kepanjangan astanya Allah. gitu loh Mas. Apa asta? Tangan. Oh, asta. Kan soalnya aku bayangkan Astagina. Astagina kan 8 programnya bos. Makanya aku tanya apa asta di sini. Jadi sebetulnya memang mau ndak mau Jibril itu ya Gusti Allah. janjane ngono. Ya. Ngono cuma gini loh. Saya Nek tadi munggune Allah dhewe mudhun ngono kan lucu to Mas. Piye munggo ngono kan gak pantes ngono lho. paham saya paham. Cuman membahasakannya tuh selama ini kan para pendongeng itu kebalik-balik ketika menerangkan ini kadang-kadang logis, kadang-kadang tidak logis, diikutin tapi ya itu. Tapi saya kalau sekarang ngomong Jibril, Mikael, Ridwan atau siapapun namanya, Murdipin, Murdipan, yang penting Gini, bukan nanti jenengan saya bedakan. Jibril tidak bisa kamu masukkan termasuk Mikael, Mungkar Nakir tidak bisa Mas. Karena itu nanti malakutnya, molekularnya. Kalau Jibril ini enggak. Jibril ini karena gini loh Mas. Molekular itu kan di dalam dirimu. Ya. Tapi Jibril enggak. Jibril menjelma menjadi Rohul Kudus itu. Bisa menjelma seperti manusia juga si Jibril ini. Karena memang utusan khusus Mas gitu loh. Bukan seperti Murdifin yang harus di dalam dirimu. Jadi karena disebut utusan khusus, ya kan dengan kemahaannya kan dia bisa jadi apa saja ya. Iyalah. Cuman kalau tadi benar kalau disampaikan ini kok kayaknya turun kasta ya kan. Jadi langsung aja disebutkan ini. Makanya namanya Jibril itu termasuk ulama termasuk Rasul Karim. Rasul Karim ini nanti ada 3. Jadi Jibril itu Harun sama Musa. Karena kaitannya jenengan kok iso ngaitne iki nek wis jenengan buka tentang perjalanan si Musa kecil itu melawan si Firaun. Karena nanti Firaun ini bentuk tubuhmu ini loh sebetulnya. Secara jasad itu Firaun gitu loh. Ya.
clear ya di sini ya. Ya. Kemarin kan jenengan wis tak kenalnya Rasul Karim tuh Mas. Ya. Kan ada 3. Ya. Berarti Jibril, Ya. Musa sama Harun. Ya. Kan Ya. karena Musa ini kecerdasan. Ya. Harun ini sesungguhnya kelemah lembutan. Jadi bentuk Harun itu kemarin yang di saat saya membicarakan tentang Nuh itu kan Harun sudah sampaikan di Ya. podcast itu. Itu loh Mas maksudnya. Sehingga kita nanti paham betul. Makanya gini Mas, ngaji ini kan kadang-kala nanti saya tarik ke podcast yang awal itu Mas. Ya diingat-ingat lah. Iya, Ojo kelingan duit ae. Lho kan yang penting nek Iya, duwe iya, sate gak usah diomong kelingan. Iya. Nek dijak ngaji, jak balik rono bingung koyo wong bingung. Iya, Ya iya. ndak boleh kayak gitu. Oke, siap. Itu ya sepurane ya. Oh, Artinya gak saling kenapa-napa. untuk Biasa saja. mengolah. Iya. Gitu loh. Ngaji ya kudu ngono, Mas. Menetapkan kesadaran dengan baik itu juga mukhalibal qulub soalnya. Nah, itu. Itu ya. Jadi nanti biar mengena, biar jenengan akhirnya runtut, engko kadang-kala tak tarik dus ke sana. Oh ya ingat kemarin memang itu sudah kita bahas bersama itu loh. Oke. Ya, terus diteruskan itu. Karena Jibril lo coba padaknya malaikat. Oke. Mas. Beda nanti. Sudah diterangkan di video sebelumnya. Dan Mas Kajimu dipadaknya ae, enek Mungkar Nakir, enek Malik, enek Israil enggak. Ya. Beda, itu di bawahnya Jibril. Ya. Jibril itu pemimpin dari semua pemimpin para malaikat. Surat 26. Surat 26 itu Asy-Syu'ara. Ayatnya 194. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok betul-betul ini. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Artinya bunyinya ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Artinya 93-94 kalinya yang dibawa 194. iya, artinya ala qalbika ke dalam Kan ngomong hatimu. kolbi toh. Ala kolbika. Kolbi kan berarti ngomong kulub toh iki. Iya betul. Lah iya. Ala qalbika ke dalam hatimu litakuna minal mundirin agar kau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Surat apa itu? Surat 6 itu. Asy-Syu'ara. Kemudian lanjut surat 32 As-Sajadah, orang-orang yang bersujud, ayat 9. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya Ini berarti berkaitan dengan PPH ya. ya, Oke. kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl. Bah. Kalau 32 tadi surat apa? Asy-Syu'ara, As-Sujud. As-Sujud. 16 An-Nahl. Ayat 78. Artinya bunyinya dulu. Wallahu ajrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakum syam'a wal absyara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah
mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kaitannya dengan PPH semua kan, PPH. Pemahaman maksudnya. Ya. Quran surat 23. 23 itu surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Sekarang dengan apa lagi surat ya? Enggak, ini pakai kepean kok. Nah, tapi kan paling enggak pernah kamu baca. Oh iyalah, kalau Kan itu- rekaman nih Go. Iya, alat rekam kok dicek ya ambil Gustine. Oh iya, ambil Prabu Jolo-Jolo kau maca itu. Ya Jo. Iya Jo. Ayo Jo. Ujung tanya tetok ya Jo. Blending wetenge engko weteng balik ning ndi? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan Nah, ila qaumihi faqala ya qaum budullaha ma lakum min ilaihi ghairuh afala tattaqun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Sekarang surat 67. 23. 67 itu surat Al-Mulk, kerajaan. Sugih di Indonesia. 23. Kul huwallazi ansyalakum wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Dah. Jadi seluruh ayat yang kita ketengahkan, yang kita bahas semua ini tadi sesungguhnya menitik beratkan ke apa toh? Pendengaran, penglihatan, PPH. diberi kesempurnaan hati nurani, tetapi Nah, sedikit sekali kamu bersyukur. tadi pada kita bahas apa sejak awal 4 komponen yang ada di dalam dirimu tadi, Tentang kedolinan, tentang nafs, sudur, kolbun, dan fuad. Kalau yang diketengahkan Quran suratnya ini sangat matching apa enggak? sangat Lah apa sing dibahas kudu iki? Kan kaitannya semua tentang nafas, tentang sudur. Iki kan ngurusi tentang unsur hidupmu, bernapasmu, neng sudur, engko digeret neng jero kolub, jantung, mari ngono kon jenengan ngerti neng fuad. Kemanfaatannya semua kamu bernapas, akhirnya ngerokok kepenak, mangan sate kepenak, nikmati apa-apa dadi kepenak. Ning yo ngerti yo wi mau kabeh janjane petunjuk dalam hidupmu, karepe Gusti Allah ngono lho. Ya, speechless sudah. ya Saya kalau makanya sudah dibacakan tadi bahwa kamu berasal dari satu sel sperma dengan 3 miliar data, dan kamu sudah keluar sebagai pemenang, dan kemudian otomatis berikutnya adalah dipilih untuk menjadi khalifah agar nek mangan ya kudu muni syukur, iso mlaku timbangan kakimu dikepok ambek kepiting. Kan bayangno iku, apa maneh wis isin gak mlaku tapi tekan gawe permadani terbang, kan luar biasa. Lungguh ae teko, apa maneh turu teko numpak kereta yo. ya udah. Ya, Sekarang semakin gimana ngaji itu? speechless, gak bisa ngomong ya. Harapan saya cuma satu, para pemirsa juga bisa sama bahkan melebihi rasa apa yang pemirsa rasakan. Saya cuma mau membuktikan satu aja pemirsa. Dalam keadaan sadar maka merem kalau kuat 3 jam.
Jadi merem-merem. Jangan macam-macam, jangan ngomong apa, jangan mikir apa. Sadar, melek, bar mangan, meremkan. Kalau enggak bablas. Padahal kita harus sadar terus. Nah, makanya ini ada rokok. Gunanya rokok ini biar tidak ngantuk. Tapi rokok tanpa api percuma. Jadi kudu nggawa api neraka. Menerangi kalau kebesaran kobong. Jadi apinya harus bisa dipegang. Ini contoh api yang bisa dipegang. Nah, api dalam genggaman tapi tidak panas. Ini maksudnya Ibrahim. Monggo. Oke, terima kasih. Makanya sekat kulub dan fuad itu namanya maro'a. Sekat dolim dan jahil itu berarti selalu ada sekat di situ itu. Makanya jenengan harus hati-hati lah, nanti akan diterangkan di surat Al-Ahzabnya itu. Karena kan belum ke Al-Ahzab lagi. Nah, nanti yang di dalam Al-Quran itu ada 315 kali itu tentang dolim disebutkan di dalam Al-Quran, tapi yang 24 kali itu tentang kejahilan. Nah, Wah, karena dolim dan jahil itu beda. saya mau tanya. Oh, boleh. Saya kan dulu sering dengar Hmm. saben malam Jumat para leluhur datang ke rumah, Iya. minta sing moco Yasin krungu jarene. Karena dia jadi astral. Kalau tidak jadi astral, tidak mungkin ke rumahmu. Oh, berarti yang suka membacakan tuh nanti bakal jadi astral juga kalau kayak gitu. Kan satu golongan. Ya, saya tidak bisa ngomong lah. Artinya nanti kita ngaji aja biar ngerti lah. Oh. Ngapain harus dijawab? Pemirsa, sekarang? saya mengingatkan pemirsa. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun itu, mau pagi hari, siang hari, malam hari, saran saya satu, makan cukup, minum cukup, tidur cukup, baru melakukan kegiatan. Itu ya. Ya. Itu waktunya berapa? Oh, sudah. Masih 5 menit, 10 menit masuk Pak. Oh nanti itu juga. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita dalam beberapa hari ke depan, 1 atau 2 hari ke depan, pemirsa akan melihat sebuah keniscayaan di channel kita ini, kita sayangi ini. Karena selama ini kan ada keluhan ini A, B, C, terutama buat soundnya yang katanya kurang baik, kurang ini. Memang iya pemirsa, orang bisa podcast ini kalau tidak semangat yang luar biasa nggak mungkin. Tapi yang kita ketengahkan ini bukan main-main, akhirnya yang pada main-main minggir dengan sendirinya pemirsa. Terima kasih atas support pemirsa, sehingga Jolo Prabu Jolo sekarang bukan Jolo lagi, Prabu Jolo. Saya yang jadi Ki sekarang, Ki Bejo. Nah, dulu Kikian, Aki. Lihat tuh, ada handsome-nya sedikit. Karena sekarang pentolannya ada di depan dan di samping lagi. Ya, karena ini cek sound ini masih. bentuk tangan-tangan alam semesta yang menyampaikan ke sini. Oke, pemirsa, kita lanjut berikutnya.